Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, kelas 8 yang berbahagia, salam sehat selalu, sukses selalu buat anak-anak semua, siswa-siswi MTS Ma'arif kelas 8 yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang kesekian kalinya kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita, mata pelajaran akidah akhlak. Kali ini yang kita pelajari adalah bab 8 tentang akhlak tercela. Kalau dalam bahasa Arabnya terkenal dengan sebutan akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Kali ini kita mempelajari tentang akhlak tercela atau akhlak madmumah. Ini perlu disampaikan sebagai tindakan pencegahan bagi kita semua agar dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan dengan sesama, semaksimal mungkin kita upayakan agar kita terhindar dari akhlak yang tercela atau akhlak madmumah. Ini diantara tujuan pembelajaran kita. Di samping itu, untuk memahami pengertian dan dampak negatif dari akhlak tercela. Misalnya sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Serta menyajikan cara agar kita terhindar dari sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Anak-anak sekalian, kemudian untuk ringkasan materi, ada 5 pembahasan yang kita kaji bersama tentang akhlak madmumah, yaitu pertama tentang hasad, yang kedua dendam, yang ketiga ghibah, yang keempat fitnah, dan yang kelima namimah. Sebenarnya akhlak madmumah atau akhlak yang tercela tidak terbatas hanya 5 ini. Sangat banyak sekali akhlak-akhlak tercela atau akhlak madmumah. Cuma pada pertemuan kita kali ini kita prioritas membahas yang 5 ini secara garis besar atau globalnya saja. Anak-anak bisa melihat secara global menyeluruh dalam LKS-nya di halaman 27 sampai halaman 32. 27 sampai halaman 32. Yang pertama kita pelajari tentang pengertian hasad. Hasad itu berasal dari bahasa Arab hasadun atau hasad. Hasad itu artinya sikap iri hati atau tidak senang dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain dan berupaya agar nikmat itu hilang atau berpindah pada dirinya. Ini sikap yang pertama, akhlak madmumah hasad. Tidak senang dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain dan dia berharap agar nikmat itu hilang atau pindah pada dirinya. Ini merupakan penyakit batin, penyakit jiwa, penyakit rohani yang harus kita antisipasi agar tidak mewabah pada kita. Dengan kata lain, kita harus menjauhkan sikap akhlak madmumah yang pertama yang bernama hasad. Kita dianjurkan, diperintahkan oleh agama menumbuhkan perasaan senang ketika ada orang lain mendapatkan nikmat dan menumbuhkan sikap ikut berduka cita ketika orang lain mendapatkan musibah. Jangan sampai dibalik. Ketika orang lain senang, hati kita susah. Ketika orang lain susah, hati kita senang. Ini namanya hasad. Dan ini penyakit batin atau penyakit jiwa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa melihat LKS-nya berikutnya tentang hasad di halaman 28, yaitu tentang
eh, penyebab timbulnya hasad atau iri hati, atau dalam bahasa kita sehari-hari hasud, iri hati. Penyebabnya beraneka ragam, beraneka. Pertama, bisa jadi hasad itu muncul karena dalam diri seseorang merasa kurang atau tidak mau bersyukur dengan nikmat yang telah dimilikinya. Nikmat yang ada pada dirinya tidak disikapi dengan syukur. Selalu kurang, selalu tamak, selalu ragus dalam kehidupan, sehingga ketika ada orang lain mendapatkan nikmat, muncul iri hati. Ini namanya hasad. Ini yang pertama, anak-anak sekalian, tentang hasad. Kemudian yang kedua, tentang dendam. Dendam artinya keinginan hati yang kuat untuk membalas perbuatan jahat yang pernah diterima dari orang lain. Dengan kata lain, dendam bisa bermakna, dendam juga bisa bermakna membalas kejahatan yang setimpal. Kenapa dendam termasuk akhlak tercela? Jawabannya adalah karena dendam tidak menyelesaikan masalah, justru menumbuhkan masalah yang baru. Islam mengajarkan ketika kita disakiti atau mungkin dikecewakan oleh pihak siapapun dan manapun, Islam mengajarkan lebih mengedepankan memaafkan kepada mereka dan menghilangkan sejauh mungkin sikap dendam. Dengan dasar itu tadi, karena dendam tidak pernah menyelesaikan masalah, justru akan tumbuh masalah baru. Ketika dendam muncul, akan muncul dendam berikutnya, dan begitu seterusnya. Makanya dihentikan dengan perasaan saling memaafkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak, tentang ghibah. Kalau bahasa Indonesianya, ghibah itu menggunjing. Menggunjing itu artinya membicarakan aib atau kekurangan orang lain kepada sesama. Itu ghibah. Dalam bahasa Jawanya itu ngerasani, itu ghibah. Dan ini merupakan salah satu dari akhlak yang tercela atau akhlak madhmumah. Kenapa ghibah dilarang? Pertama, untuk menutupi aib orang lain. Ketika ghibah itu kita lakukan, maka otomatis aib orang lain semakin terbongkar di tengah-tengah masyarakat. Semakin banyak diketahui oleh orang lain. Maka ketika orang lain mengetahui aib seseorang itu, maka dampak negatifnya orang tersebut akan dikucilkan dalam pergaulan, dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sehingga muncul perbuatan-perbuatan yang negatif yang dirasakan dari orang yang punya celah atau punya aib tersebut. Makanya ghibah termasuk salah satu dari dosa besar yang merupakan akhlak tercela atau akhlak madhmumah, menggunjing atau ngerasani, membicarakan aib orang lain. Walaupun memang kenyataannya seperti itu, orang lain memang nyata-nyata punya aib, punya kekurangan, punya kesalahan. Kenyataannya seperti itu, tetap harus kita tutupi, kita rahasiakan, jangan sampai dibuka kepada sesama. Ini tentang ghibah. Kemudian berikutnya anak-anak tentang fitnah. Fitnah artinya yaitu kebohongan tentang orang lain dengan tujuan menjatuhkan nama baik dan kehormatan orang tersebut. Jadi membicarakan atau mengatakan, menceritakan kebohongan tentang orang lain dengan tujuan menjatuhkan nama baik atau kehormatan orang tersebut, menimbulkan fitnah. Ini namanya fitnah, menghancurkan nama baik, menyebar gosip yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Yang semestinya orang itu baik, tapi dijelek-jelekan di hadapan publik, di hadapan masyarakat, sehingga kebaikannya tertutupi oleh gosip atau fitnah yang disebarkannya itu. Maka kesan yang muncul, orang yang difitnah itu jatuh nama baiknya, jatuh martabat dan harga dirinya. Itu yang disebut dengan fitnah. Membunuh karakter atau jiwa seseorang, bukan membunuh fisiknya, tapi membunuh karakter, membunuh kehormatan seseorang. Makanya